Mari kita berdoa, doa dimulai. Sebelumnya, Ibu sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ada yang hadir nggak hari ini? Ada ya. Bagus ya. Tentang adab sholat dan berzikir. Sebentar, Ibu tulis dulu. Adab sholat dan berzikir. Silahkan. Oke. Sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan materinya, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik dapat mengetahui tentang adab sholat dan berzikir, bagaimana tata cara sholat dan berzikir yang sesuai dengan yang baik dan benar, kemudian dan juga dari dalil yang terangkum dalam adab sholat dan berzikir tersebut, kemudian juga hikmah-hikmahnya. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, oke, silahkan anak-anak membuka buku catatannya. Ini bentuknya udah rapi ya. Oke. Ada sholat dan berzikir. Oke. Ada sholat. Karena ini sebenarnya Ibu menggunakan media proyektor juga ya, tapi karena medianya atau proyektor nggak ada keterbatasannya, maka di sini Ibu silakan anak-anak untuk membuka PPT masing-masing saja ya. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu adab? Nggak tahu? Jadi adab itu adalah etika. Silakan lihat ya. Adab itu adalah etika. Bagaimana cara kita atau tata cara kita dalam berperilaku. Di sini kan ada sholat dan berzikir. Nah, bagaimana sih etika atau tata cara sholat itu? Bagaimana tata cara atau etika berzikir itu yang sesuai atau yang baik dan benar? Karena kita ini agama apa? Agama Islam. Oke, agama Islam. Pedomannya apa? Kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran, di dalam Al-Quran ataupun hadis, Islam itu kan berpedoman itu Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis sendiri itu sudah terdapat di mana sih secara kita atau aturan-aturan dalam kita beretika ketika sholat, kemudian ketika berzikir. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman, kemudian anak-anak, apa itu sholat? Coba dilihat PPT-nya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan apa itu sholat? Oke, silakan dulu. Nah, sholat menurut dasar berasal dari kata sholat yang
memiliki agama doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah memeluk agama Islam. Menurut istilah, syarat sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat rukun tertentu. Rukun Islam yang kedua. Oke, jadi rukun Islam yang kedua. Sholat itu untuk Islam yang kedua. Sholat tadi apa tuh? Yang kita doa. Doa itu adalah apa? Memohon, meminta. Jadi dalam sholat kita itu kita memohon dan meminta kepada Allah yang kita meminta dan memohon pertolongan. Kemudian berzikir. Ada yang tahu apa itu berzikir? Mafian ya kan? Zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakaroh yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Zikir dalam agama Islam berarti mengingat Allah atau dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Oke, benar sekali. Benar sekali. Zikir itu tadi adalah mengingat, ingat atau mengingat. Nah, misalnya ya, anak-anak cinta atau sayang dengan seseorang ya, pasti anak-anak akan mengingat selalu kan orang itu, benar nggak? Nah, dengan berzikir di sini, zikrullah, berzikir pada Allah, mengingat Allah, itu termasuk suatu ibadah. Nah, dengan kita berzikir, kita mengingat Tuhan kita, maka kita akan selalu merasa dekat dengan pencipta kita, dengan Allah. Nah, jadi ada sholat itu apa sih sebenarnya? Ada sholat dan zikir itu bagaimana kita tata cara kita dalam sholat itu, kemudian tata cara kita dalam berzikir itu seperti apa? Nah, coba lihat PPT-nya. Itu slide yang pertama apa sih gambarnya? Ada berzikir, Sholat dan Berzikir. benar sekali, seperti pelajaran kita hari ini. Sebentar Ibu lihat Ibu. Nah, ada sholat dan berzikir. Nah, untuk adab sholat, adab berzikir sendiri, ada yang tahu nggak? Adab berzikir itu apa? Khusyuk, benar. Lagi? hati yang ikhlas, Iya, hati yang ikhlas. Kenapa sih kita penting untuk hati yang ikhlas? Ada yang tahu? Gak tahu? Oke, jelaskan. Hati yang ikhlas. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kalau kita nggak ikhlas, kalau kita nggak kalau kita mengharap imbalan, pastinya akan ada kejanggalan kan? Kalau itu nggak dibalas sama orang kan? Nah, jadi ketika kita berzikir ataupun sholat, kita harus dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang. Kita bersihkan niat kita. Jangan sampai nanti ketika kita sholat nih, kita berzikir, kita masih ya Allah, aku sholat ini aku pengen punya uang gitu. Enggak, kita sholat dan zikir itu ikhlas, harus ikhlas hatinya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut yang ke selanjutnya itu apa? Hikmah. Nah, hikmah sholat, ya, hikmah sholat itu apa aja sih? Coba sebutkan satu. mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ya, mendisiplinkan waktu. Nah, itu hikmah sholat. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita sholat, kita harus sholatnya berwaktu kan? Itu yang utamanya. Jangan sampai nih kita waktunya udah masuk, terus kita lalai, nanti aja deh. Kan itu nggak disiplin waktu ya namanya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa? Menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang pertama ya apa? Yang kedua? Menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya.
Benar, membuat hati tenang, itu lima sholat. Karena apa? Karena ketika kita sudah sholat nih, udah khusyuk, udah hatinya ikhlas, ketika kita sholat, kita kayak tenang, kayak nggak mikir urusan dunia itu seperti apa. Kita udah menghadap pencipta kita seperti itu. Oke, lanjut kemudian apa ya? Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, menyadarkan diri. Karena manusia ini kan hakikatnya adalah sebagai hamba Allah, menghambakan diri. Nah, hamba ini kan tingkatannya antara kayak gini. Ini Tuhan, ini hamba, kayak rendah banget gitu. Nah, itu kenapa ketika kita sujud kita merasa kayak hina banget tidak ini gitu. Kayak gitu. Saya anak-anak. Oke, selanjutnya apa sih? Manfaat zikir. Apa sih yang pertama? Membuat orang bersemangat untuk berusaha. Membuat diri bersemangat. Karena dengan kita mengingat, misalnya ya, ketika kita ke antara ini lah ya, horizontal. Ketika hubungan kita sama manusia ya, misalnya ada orang yang kita suka atau ada sesuatu yang memang kita kagumi. Ketika kita udah mengenal dia, pasti kayak semangat gitu kan? Kayak kita tuh punya seorang penyemangat gitu untuk melakukan sesuatu untuk menjalani hidup kita. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua apa sih? Hati menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang. Benar sekali. Karena dengan adanya penyemangat tersebut, adanya dan kita berzikir dan kita mengingat tersebut, hati kita menjadi tenang. Kayak tujuan kita tuh udah itu loh. Kayak misalnya Allah nih, hubungan kita ke hablum minallah, pernikah. Nah, ketika kita mengingat Allah, kayak kita tuh cuma tujuan itu kayak gini, kayak cuma ke Allah gitu, tujuan kita ke Tuhan kita. Itu. Jadi kita melakukan sesuatu pun itu karena perintah Allah, karena Allah itu sayang sama kita. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Ini Ibu udah jelaskan banyak sekali tentang pengertian sholat, kemudian pengertian zikir, di mana sih ada sholat, di mana ada zikir, kemudian di mana sholat, manfaat zikir, sudah selesai. Kemudian anak-anak ada nggak sih yang mau memberikan pertanyaan gitu tentang sholat ini atau mengenai zikir? Satu pertanyaan yang akan jadi pertanyaan tentang kehidupan anak-anak ini, misalnya di rumah Bu, aku ini kayak gini loh, gimana sih supaya ini? Aku soalnya berantakan ini, gimana sih? Gitu. Ada nggak? Oke, silakan dulu. Bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang sudah dewasa tapi sholatnya masih bolong-bolong? Nah, terutama di sholat subuh. Nah, sholat subuh itu kan ada namanya pakai kunut dan tidak kunut. Tapi beliau memakai mushaf NU, tapi kadang Muhammadiyah. Bagaimana pendapat Anda? Oke, terima kasih dulu jawabannya Bu Jo. Pertanyaannya Bu Jo. Di sini Ibu bisa jawab. Ini ada dua pertanyaan nggak? Ada dalam satu. Jadi pertanyaan pertama itu gimana sih? Misalnya juga udah dewasa, tapi soalnya bolong-bolong, suka bolong-bolong. Nah jadi itu sendiri gimana ya? Itulah kenapa tadi Ibu jelaskan bahwa ketika kita sudah menanamkan buat disiplin waktu, kemudian kita udah menentukan tujuan kita itu apa. Nah yang pertama tadi itu dengan disiplinkan waktu. Kalau misalnya dia udah dewasa nih, pemikirannya memang kayak pemikiran dewasa itu kayak banyak kesibukan, aku banyak sibuk gitu, aku banyak kerjaan, gak sempat sholat gitu. Nah tinggalin kayak itu karena dari dia pribadi sendiri, faktor dirinya sendiri yang memang males atau memang gak memprioritaskan sholatnya tersebut gitu, gak prioritaskan Allah gitu. Nah kemudian ketika dia sholat dia belum ikhlas gitu, itu yang membuat faktor lingkungan. Misalnya ketika dia pengen sholat tepat waktu namun lingkungannya kayak ngapain sholat, dia berteman dengan orang yang kayak apa ya, yang kayak nggak sholat gitu, nggak bolong-bolong sholatnya, pasti dia akan ngikutin gitu, kayak kayak mending aku ini daripada sholat gitu. Nah itu ada dua pernyataan dari diri sendiri atau dari temannya gitu. Nah seperti itu. Nah cara kita sebagai temannya atau enggak orang lain nasihati dia. Kalau misalnya dia nasihatin pun dia nggak sadar, ya udah gitu, kan kewajiban kita hanya menasihati aja gitu.
Nah, kemudian yang kedua lagi yaitu apa tadi? Sholat subuh tanpa kunut. Oh iya. Nah, jadi gini nah, sholat subuh itu kan ada apa ya? Ada mazhab yang memang ada orang yang memang menjalankan kunut, ada juga orang yang meninggalkan kunut. Ya, orang yang menjalankan kunut itu pastinya dia punya pedomannya sendiri. Itulah kenapa Islam ini kan banyak sekali aliran-aliran dan juga mazhab-mazhab yang menjadi pedomannya. Namun jika mengikuti apa ya, misalnya dari diri sendiri lah ya, misalnya aku nih mazhab atau pedomanku yang memang menjalankan kunut gitu. Kemudian ketika ada teman kita yang menjalankan kunut, kita jangan judge dia karena dia punya pedomannya sendiri, punya aliran dan mazhabnya sendiri. Jadi Islam itu kan banyak sekali aliran, namun jangan sampai dengan perbedaan aliran tersebut atau perbedaan pendapat antara perlu dijalankan atau tidak itu membuat kita terpecah belah. Seperti itu Nurul. Gimana? Dapat terjawab kan? Oke, terima kasih Nurul. Ya, terima kasih Nurul pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya ke evaluasi. Tek gimana? 3. Oke, kita lanjut anak-anak. Gimana teman-teman? Masih Bu. Oke, kita tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut evaluasi. Nah, gimana? Udah ibu kirim ya ikut soal untuk tes tertulisnya. Silakan anak-anak kerjakan satu soal saja. Nah, nanti ditulis buku tulisnya. Ya, kertas lembar. Nanti kasih ke ibu ya. Jawab satu soal aja. Terserah mau yang mana. Nanti jawabannya di bawah. Oke, silahkan ya. Ibu tunggu. Soalnya itu udah Ya, soalnya boleh ditulis, boleh enggak? Oke. Nah, di sini ibu mau kasih tahu, di sini ibu pakai metode Discover Learning, yaitu di mana nanti anak-anak mempresentasikan hasil yang telah ditulis ini ya. Namun hasil ini di sini ibu acak. Ini kan ada 2 orang. Silakan untuk Novia baca punya Nurul. Nah, kemudian Nurul baca punya Novia. Silakan Novia baca intinya jawabannya. Iya, soal berapa itu? baik, di sini saya akan membaca. Berdiri dong. Baik, di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari saudari Nurul, yang dimana soalnya itu mengapa kita diperintahkan untuk berzikir? Karena zikir merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Oke, bagus Novia, keren. Silahkan duduk. Silahkan Nurul. Oke, saya akan menjawab jawaban dari Novia. Soalnya apakah yang dimaksud dengan sholat khusyuk? Nah, sholat yang dikerjakan dengan penuh ketenangan, kedudukan dan kekhusyukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, good job Nurul. Benar nggak Novia? Nah, oke. Kita lanjut teman-teman. Di sini kan ibu menggunakan 2 metode untuk evaluasinya ya, 2 cara. Nah, di sini tadi ibu pakai metode apa sih? Tahu nggak? Lupa. Tes tertulis. Ini sekarang ibu menyiapkan soal kuisis. Silakan ini ibu buka dulu kodenya. Silakan teman buka web roomnya. Udah ya. Oke, kita langsung main aja ya. Oke, dimulai dulu. Silakan nanti teman-teman dapat jawabannya di
di sini saya menggunakan metode evaluasinya itu pakai aplikasi Quizzes. Dan sudah saya siapkan untuk 10 pertanyaan dalam quiz ini, yaitu tentang ada dan Oke, udah? Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, yang menjadi juara satu siapa sih? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, good job, Masya Allah. Oke, di sini ibu hanya untuk evaluasi saja ya, tidak ada menang ataupun kalah, karena ini hanya permainan untuk evaluasi kalian saja seberapa pengetahuan kalian mengenai adab sholat dan berzikir. Oke, di sini ibu sangat mengapresiasi untuk yang sudah mau ikut evaluasi ibu, yang udah mau menjawab soalnya. Terima kasih banyak ya. Nah, di sini ibu mau memberikan motivasi kepada anak. Sebelum ke motivasi itu, ibu ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, jadi kesimpulannya, adab sholat dan zikir itu tentang tata cara, etika kita dalam melaksanakan sholat. Kita harus disiplin waktu dengan hati yang ikhlas, yang khusyuk. Kemudian berzikir itu tata cara kita mengingat Allah, mengingat Tuhan kita, mengingat sesuatu. Nah, kemudian berzikir itu kita harus dengan hati yang lapang seperti itu. Nah, di sini ibu pengen salah satu deh yang bisa menyimpulkan. Maaf ya, silakan. Kesimpulannya itu sholat itu suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan rukun Islam yang dua. Terus kalau berzikir itu kita mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungan dan kemuliaan seperti membaca tasbih, tahmid, dan sebagainya. Iya, terima kasih dulu udah bantu. Benar sekali, ya friend. Itu tadi pelajaran kita tentang adab sholat dan zikir. Jadi ini penjelasan nasihat atau motivasi. Jadi bagi anak-anak nih yang udah beranjak dewasa, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin untuk mengingat Tuhan kita siapa. Tahu kan gimana cara berzikir, gimana cara sholat? Udah tahu kan? Oke. Untuk hari ini gimana? Paham nggak? Atau ada yang mau belajar? Seru nggak pelajaran hari ini? Seru. Oke, gimana judulnya? 2. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Saya sudah mengakhiri pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak anak-anak. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.